Setelah malam itu, aku mulai sadar, jembatan itu bukan sekadar tempat angker biasa. Ada kekute yang nempel di sana, sesuatu yang belum selesai. Dan entah kenapa, setelah kami ke sana, sesuatu itu ngikutin kami pulang. Rian makin parah. Dia hampir nggak pernah tidur. Matanya hitam legam, tubuhnya kurus, dan setiap aku datang, dia selalu duduk di teras rumah sambil mandang jauh ke arah barat, ke arah jembatan itu. Kadang-kadang bibirnya bergerak pelan, kayak orang ngelafalin sesuatu, tapi suaranya nggak jelas. Aku sempat nyoba ajak dia ke rumah Ustadz buat diruqyah, tapi tiap kali Ustadz mulai baca ayat, Rian langsung teriak keras banget. Suaranya serak, dan dari lehernya keluar suara lain, kayak perempuan yang ngomong pelan tapi dalam banget. Dia harus balik, dia belum selesai. Aku gemetar dengar suara itu keluar dari mulut Rian. Ustaz langsung berhenti, mukanya tegang. Kamu harus jauhin dulu anak ini dari jembatan itu, katanya. Kalau bisa, bakar aja barang apapun yang kalian bawa dari sana. Aku langsung ingat kamera yang masih aku simpen di kamar. Malam itu juga aku ambil kamera itu. Niatnya mau kubakar di halaman belakang. Tapi pas aku buka tasnya, kamera itu udah nggak ada. Yang ada cuma kain kecil berwarna merah, basah dan berbau aneh. Kayak bau logam bercampur amis. Aku langsung buang kain itu keluar rumah, tapi sebelum aku sempat nutup pintu, aku dengar suara perempuan di kejauhan. Pelan banget, tapi jelas. Kenapa kamu buang milikku? Suara itu kayak datang dari segala arah sekaligus. Dingin banget sampai bulu kuduk di tengkukku berdiri. Aku masuk ke kamar, kunci pintu, tapi jujur aku tahu, dia tahu di mana aku tinggal. Besok paginya kabar buruk datang. Rian hilang. Ibunya bilang dia nggak pulang semalaman. Terakhir dilihat jam 2 pagi, keluar rumah tanpa alas kaki, cuma pakai kaos abu-abu dan celana pendek. Di meja kamarnya ada tulisan disobekan kertas. Aku harus bantu dia nyelesain jembatannya. Polisi kembali dikerahkan. Pencarian dilakukan lagi, kali ini menyusuri pinggiran sungai sampai ke arah hutan. Tapi seperti Fikri, Rian juga nggak pernah ketemu. Yang aneh, di pinggir sungai, di dekat jembatan, polisi nemuin jejak kaki yang berhenti begitu aja di ujung tebing, seolah orang itu terus melangkah ke udara. Lalu menghilang. Aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Setiap malam aku dengar suara langkah di halaman, dan kadang terdengar bisikan lembut di telingaku. Tinggal kamu satu, suara itu selalu sama. Perempuan itu. Baju merah, rambut panjang, mata kosong. Aku sadar dia nggak mau kami pergi sebelum selesai. Tapi selesai yang dia maksud, entah apa. Akhirnya aku mutusin satu hal gila. Aku harus balik ke sana, sendirian. Kalau enggak, aku yakin dia bakal terus datang. Malam itu aku bawa senter dan recorder kecil. Aku jalan kaki dari rumah ke arah sungai. Angin malam berhembus pelan, tapi hawanya aneh. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang kayak menusuk tulang. Setiap langkah yang ku dengar terasa lebih berat dari sebelumnya, kayak tanahnya narik kaki. Begitu aku sampai di jembatan itu, semuanya hening. Langit gelap, nggak ada bintang, cuma kabut tebal yang nutupin pandangan. Tapi anehnya, di tengah jembatan aku lihat cahaya kecil. Merah, berkedip pelan. Aku jalan mendekat. Setiap langkah bunyinya bergema. Tok, tok, tok. Tiba-tiba angin berhenti. Udara diam total. Dan di situ, di tengah jembatan, aku lihat sesuatu yang bikin darahku berhenti mengalir. Rian berdiri di sana. Bajunya masih sama seperti waktu dia hilang. Tapi kulitnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya kaku. Di sebelahnya, ada sosok perempuan berbaju merah. Rambutnya panjang banget menutupi wajah. Tangannya pucat dan basah menggenggam lengan Rian. Aku nggak bisa gerak. Rian menoleh pelan ke arahku. Senyumnya aneh. Dia nyuruh aku bantu, bro, katanya pelan. Kita harus nyelesain jembatan ini. Aku mundur satu langkah, tapi jembatan bergetar halus. Suara retakan beton mulai kedengeran. Lalu dari arah sungai muncul kabut merah, naik pelan-pelan muterin kaki kami. Aku teriak, Rian, itu bukan kamu. Tapi dia cuma senyum. Perempuan di sebelahnya melangkah maju.
Kepalanya miring ke satu sisi, dan dari balik rambutnya, aku bisa lihat sedikit wajahnya. Setengah wajah itu rusak, kayak terbakar. Dan matanya merah menyala. "Kamu datang juga?" Suaranya berat dan bergetar. "Sekarang bantu aku selesain." Aku lari, tapi jembatan tiba-tiba kayak hidup. Papan kayu di bawah kakiku mulai bergetar. Kabel besi menegang sendiri. Bunyinya melengking keras banget. Dari bawah, air sungai berwarna merah makin tinggi, kayak mendidih. Aku hampir jatuh, tapi berhasil pegangan di sisi jembatan. Di antara suara bising itu, aku dengar bisikan pelan tepat di telingaku. "Satu lagi, kamu." Tiba-tiba dari arah depan muncul banyak bayangan. Puluhan. Mereka semua pakai baju pekerja, helm project, tapi wajah mereka kosong, pucat, mata bolong. Mereka jalan pelan ke arahku, sambil bawa alat-alat bangunan tua, palu, sekop, besi karat. Dan di tengah-tengah mereka ada perempuan berbaju merah itu, berdiri di atas genangan darah yang pelan-pelan menyebar di lantai jembatan. Aku udah nggak kuat. Kupanjat sisi jembatan, niatku cuma satu, kabur. Tapi baru naik setengah, tangan dingin banget nyentuh pergelangan kakiku. Aku lihat ke bawah, Rian. Mukanya pucat, matanya hitam, air menetes dari rambutnya. Dia menatap aku dan berkata pelan, "Yo, gua udah bantu dia. Sekarang giliran lo." Aku tendang tangannya sekuat tenaga dan berhasil naik ke atas pagar besi. Tapi sebelum aku sempat lari, suara keras meledak dari bawah kayak beton patah. Kabut merah naik ke udara dan semua suara hilang. Aku pingsan. Ketika aku sadar, aku udah di rumah sakit. Polisi bilang aku ditemukan pingsan di tepi sungai oleh warga pagi-pagi. Mereka bilang aku mungkin jatuh atau pingsan karena kelelahan. Tapi anehnya mereka nemuin bekas tangan di pergelangan kakiku. Bekas tangan perempuan, panjang, kecil, dan berwarna merah. Rian dan Fikri nggak pernah ketemu. Polisi berhenti nyari setelah sebulan. Orang-orang bilang mungkin mereka tenggelam, tapi mayatnya entah kemana. Semenjak itu, aku nggak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Kadang kalau malam, aku masih mimpi lihat jembatan itu. Dalam mimpi, jembatan itu udah hampir selesai. Beton-betonnya kokoh, kabelnya rapi, dan di ujung sana, ada sosok perempuan berdiri, senyum pelan, melambai ke arahku. Di belakangnya, Rian dan Fikri juga berdiri, tapi wajah mereka datar, mata mereka kosong. Dan selalu, di akhir mimpi itu, perempuan itu bicara pelan, "Degat boros yang tahu sabar di dunia terima kasih." Tinggal satu bagian lagi yang belum selesai. Setiap kali aku bangun, aku selalu ngelihat sesuatu di kamar. Kadang cuma bayangan merah di dinding, kadang bekas lumpur di lantai dekat jendela. Tapi yang paling sering adalah suara langkah kaki pelan dari arah luar rumah. Langkah-langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Diam sebentar. Lalu terdengar bisikan halus. "Kapan kamu balik bantu aku?" Jak itu aku tahu jembatan itu nggak akan pernah selesai, karena setiap orang yang datang ke sana akan jadi bagian dari yang hilang. Dan entah kapan, mungkin dia bakal datang lagi. Bukan buat nyelesain jembatannya, tapi buat nyelesain aku. Kemai makri tamat.